السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masuk sekarang kepada tafsir surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams. Asy-Syams di dalam bahasa kita artinya matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wawu di dalam kalimat ini dinamakan wawu sumpah, seperti yang sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa huruf sumpah di dalam bahasa Arab ada 3, wawu, ba, dan ta. Wallahi, tallahi, billah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi matahari, wa duhaha, dan cahayanya di waktu pagi. Dan Allah azza wa jalla bersumpah dengan makhluk ini, yaitu matahari dan cahayanya, karena manfaatnya yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Allah azza wa jalla bersumpah demi matahari, demi cahayanya di waktu pagi. Artinya Allah tidak akan pernah bersumpah dengan makhluk kecuali menunjukkan keagungan makhluk tersebut. Makanya kenapa kita dilarang untuk bersumpah dengan selain Allah, bersumpah demi nenek moyang, bersumpah demi apa saja. Kita dilarang oleh Allah azza wa jalla dan Rasulnya untuk bersumpah dengan selain Allah, karena sumpah itu adalah menunjukkan pengagungan dan pengkultusan. Sehingga kalau kita bersumpah dengan demi matahari, demi bulan, artinya kita telah mengkultuskan dan mengagungkan matahari di atas sang penciptanya, dan itu haram. Makanya kita tidak diperbolehkan. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah, wallahi, atau dengan sifat-sifat Allah, demi zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu contoh bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Atau dengan nama-nama Allah, demi zat yang maha pengasih, maha penyayang. Itu contohnya. Bersumpah dengan nama Allah, misalnya demi Allah, wallahi, tallahi, billah. Bersumpah dengan sifat-sifat Allah, demi zat yang menciptakan langit dan bumi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi zat yang menghidupkan dan mematikan. Itu bersumpah dengan sifat Allah, dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bersumpah dengan nama Allah azza wa jalla, demi zat yang maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang.
Sedangkan Allah Azza wa Jalla ketika bersumpah dengan makhluknya, Allah lebih berhak dan lebih berkuasa dan tidak ada yang bisa mengatur. Wasyamsi wa duhaha. Kemudian Allah mengatakan wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Jadi apa yang kita lihat sebenarnya barakallahu fikum terus beriringan dua makhluk ini. Matahari dan bulan beriringan. Makanya kadang-kadang begitu sudah akhir bulan itu sebenarnya yang ada di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla jelaskan yang namanya tenggelam itu matahari. Matahari tenggelam. Sedangkan bulan kalau kita lihat kadang-kadang di jam kita bangun di pagi hari, bulan kadang-kadang masih di pertengahan langit. Dia sebenarnya tidak tenggelam, tetapi dia kalah cahayanya dengan cahaya matahari. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang terus mengiringinya. Dan ini juga sudah dijelaskan di dalam surat Yasin. Allah Azza wa Jalla mengatakan wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dan bulan kami telah takdirkan porosnya, rotasinya masing-masing, sampai pada akhirnya bulan pertama kali terbit nanti sampai kembali seperti semula. Dan tidak mungkin matahari mendahului bulan, tidak pula bulan bakal mendahului matahari, karena masing-masing beredar pada rotasinya. Nah, itu yang ada di dalam Al-Quran, yang ada teori di dalam Al-Quran, bahwa yang berputar itu adalah matahari mengelilingi bumi, bukan bumi yang berputar mengelilingi matahari seperti teorinya orang-orang Yahudi. Seperti teorinya orang-orang Yahudi yang memalingkan kita dari Al-Quran, dan itu sama sekali tidak masuk akal. Karena kalau orang mengatakan bahwasanya bumi berputar mengelilingi matahari, semestinya berarti kita tidak mengatakan matahari tenggelam, matahari terbit. Semestinya kita mengatakan bumi tenggelam, bumi terbit. Karena bumi yang berputar. Dan itu sama sekali tidak masuk akal dan bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari yang terus beredar, yang terus berjalan, yang terus mengelilingi dan berputar pada relnya, pada rotasinya. Dan tidak akan pernah mereka ini mendului satu sama yang lain. Antara bulan dan matahari tidak akan pernah mendahului bulan, tidak akan pernah mendahului matahari. Matahari tidak akan pernah mendahului bulan. Wa kullun fi falakin yasbahun, karena semuanya sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla, sudah ada rotasi perputarannya masing-masing. Kemudian ayat yang berikutnya, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menutupinya atau menyingkap kegelapan. Ini semua akan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu bahwasanya ayat-ayat Allah itu kan ada dua. Ada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang al-makru'ah, al-matluwah, yang kita bisa baca seperti Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Itu ayat-ayat Allah yang al-majlu'ah, al-makru'ah, yang dibaca. Ada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang memang ciptaannya, yang merupakan kita bisa dapat mengambil pelajaran hidup dari situ. Makanya orang-orang yang bijak itu, dia tidak akan pernah mengambil pelajaran dari hal-hal yang jauh.
Dia akan selalu mengambil pelajaran dari pengalaman yang dia alami sehari-hari. Dia akan memberikan nasihat dengan sangat singkat. Sudah sabar. Yang namanya juga kegelapan mesti ada cahaya sesudahnya. Itu orang sudah cukup. Orang bijak. Sudah namanya kegelapan mesti ada cahaya. Titik. Itu sudah kalimat-kalimat bijak itu sudah sangat menyentuh itu. Sudah yang namanya panas mesti ada dingin. Itulah filosofi kehidupan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wan nahari idza jallaha," dan demi siang apabila menampakkannya, artinya menghilangkan cahaya kegelapan malam dan menampakkan cahayanya. Itulah filosofi kehidupan. Sederhana sekali orang kalau memberikan nasihat dari apa yang ada di sekelilingnya. Sudahlah, enggak usah berpikir itulah. Namanya setiap kegelapan mesti ada cahaya esoknya. Namanya orang jatuh mesti bangkit habis itu. Sederhana. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan di dunia ini sebagai dari makhluk-makhluk itu sebagai pelajaran bagi kita. Untuk kita bisa mengambil pelajaran. Untuk bisa mengambil pelajaran dari keadaan kita sehari-hari. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu mengajari kaumnya untuk berpikir dari yang mereka sembah. Mereka akan menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang. Maka Nabi Ibrahim mengajari mereka, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban, qala hadza rabbi, falamma afala qala la uhibbul afilin." Nabi Ibrahim mengajari kaumnya dengan apa yang ada di depan mereka. Mereka menyembah bintang. Begitu matahari bintang hilang, kata Ibrahim, saya enggak senang dengan Tuhan yang tiba-tiba menghilang. Nanti bulan terbit, hadza rabbi. Coba sekarang kita sembah bulan. Masuk akal enggak? Taunya bulan hilang lagi. Taunya habis itu terbit matahari, kata Ibrahim, hadza akbar. Nah, ini lebih besar ini. Coba kita tuhankan. Artinya apa? Nabi Ibrahim mengajak mereka berpikir, kalian menyembah bintang, bulan, matahari yang hilang. Nah, ini yang Tuhan-Tuhan ini pada saat menghilang kalian ingin berdoa, bagaimana caranya? Kalian mau berdoa menyembah matahari. Sementara kalian butuh berdoa di waktu malam, mataharinya lagi ada. Kalian menyembah bulan, mau berdoa di siang hari, bulan lagi gak ada. Jadi itulah cara Nabi Ibrahim, dan itulah Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk berfikir dan menggunakan akal sehat kita. Wal-laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupi gelap atau gelap gulita. Ini kan semua sekali lagi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya tidak semua hidup itu selamanya terang benderang. Sebaliknya juga tidak selamanya hidup itu gelap gulita. Ada istilahnya orang kadang-kadang di tulisan di belakang truk itu mereka menulis badai pasti berlalu. Itu kan pelajaran ringkas gitu. Artinya badai sekencang apapun mesti berlalu itu. Kegelapan segelap apapun mesti berlalu. Wal-laili idza yaghsha. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, was-samaa'i wa ma banaha. Demi langit serta pembinaannya, pembinaannya yang menakjubkan. Was-samaa'i wa ma banaha. Demi langit. Sudah berapa Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan makhluknya di ayat-ayat ini. Tapi ini sekali lagi bagi Allah Azza wa Jalla gak ada masalah. Was-samaa'i wa ma banaha. Demi langit dan pembangunannya dan binaannya. Makanya kalau kita mau mengenal Allah Subhanahu wa taala enggak perlu jauh-jauh.
Orang kalau mau mengenal Allah Azza wa Jalla nggak perlu jauh-jauh. Lu mana Allah yang kamu sembah? Allah yang saya sembah nggak kelihatan. Tapi coba kamu lihat ke atas. Apa yang kamu lihat? Langit. Teknologi siapa yang menciptakan langit? Cina, Amerika, Rusia. Siapa yang menciptakan langit? Kamu berpikir. Itu orang cara mengenal Allah itu sederhana. Orang mau mengagung-agungkan Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Sederhana aja. Sudah terserah kamu mau menuhankan Yesus, terserah itu haknya kamu. Tetapi tolong tunjukkan ciptaannya. Orang mau dituhankan itu kan harus ada kekuasaannya. Namrud aja ketika dia mengaku sebagai Tuhan, dia menunjukkan kelebihannya. Namrud mengaku sebagai Tuhan, ditantang oleh Ibrahim, bahwa Tuhan saya mampu menghidupkan dan mematikan. Namrud juga berusaha, nggak mau kalah. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Assalamualaikum. Artinya Namrud berusaha membuktikan dia sebagai Tuhan walaupun konyol. Jadi sekarang kita umat Islam, orang mau mengenal Allah Azza wa Jalla dengan gampang. Bagaimana caranya saya bisa percaya bahwa Allah yang Anda sembah wahai umat Islam ada? Bahwa Tuhan yang Allah sembah itu ada? Pertanyaan kita satu. Kamu lihat ke atas, apa yang kamu lihat? Matahari. Assalamualaikum. Bulan, bintang, langit. Sudah pertanyaan kedua, ciptaan siapa itu? Sudah ada teknologi negara-negara barat, negara-negara maju menciptakan langit, matahari, bulan? Tidak ada. Kamu lihat ke pantai sana, kamu pergi ke pantai, apa yang kamu lihat? Lautan. Teknologi siapa itu yang menciptakan lautan? Teknologi siapa itu yang membatasi lautan sampai ke pinggir pantai berhenti? Padahal nggak ada gunung. Padahal ombaknya kencang. Padahal airnya di sana masih banyak. Kita barusan jalan sebentar sudah sepinggang. Tapi kok bisa cuma sampai di situ aja, naik segitu lagi? Siapa yang nahan? Jadi subhanallah. Sederhana orang mau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Azza wa Jalla, afara'aitumun nar allati turun. Tidakkah kalian lihat api yang kalian nyalakan? A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? Apakah kalian yang menciptakan, yang menumbuhkan pohon-pohonnya untuk api itu atau kami? Siapa yang bisa menjawab? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikan api ini sebagai peringatan bagi kalian untuk api akhirat dan sebagai bekal bagi orang-orang yang musafir. Allah Azza wa Jalla memberikan pelajaran dengan sederhana. Was-samaa'i wa ma banaha. Dan demi langit dan bangunannya yang tinggi. Kemudian wal ardi wa ma tahaha. Dan demi bumi beserta hamparannya. Setelah kita suruh dia ngelihat ke atas, apa yang kamu lihat? Langit. Sekarang kamu apa yang kamu injak? Bumi, tanah. Tanah yang kamu injak ciptaan siapa? Jepang, Cina, Korea, atau ciptaan Indonesia? Tidak ada. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anehnya lagi, manusia hanya bisa meniru tapi tidak bisa mencipta seperti ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menyaingi. Siapa yang mampu menciptakan matahari? Tidak bakal ada yang bisa. Gak bakal ada yang bisa menciptakan langit. Kenapa? Allah Azza wa Jalla sudah menciptakan langit, sudah menciptakan bumi sebelum ada manusia, baru kemudian manusia disuruh menghuni bumi. Wal ardu wa ma tahaha.
demi bumi dan hamparannya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang sempurna penciptaannya, wa nafsi wa ma sawwaha, makhluk yang paling sempurna ciptaannya itu adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Bahkan malaikat pun enggak kalah dengan manusia. Kenapa? Malaikat diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa perut. Enggak ada perutnya malaikat. Enggak ada nafsunya malaikat. Enggak ada syahwatnya malaikat. Malaikat kalau ada perutnya, ada nafsunya, ada syahwatnya, ngeri korupsinya habis-habisan. Terutama malakul maut. Setiap ada orang mau mati, orang kaya, jangan nih mau butuh berapa udah. Diciptakan oleh Allah seperti itu dia. Allah menciptakan malaikat dan Allah meletakkan kepada mereka akal, tapi tidak ada nafsu, tidak ada perut, tidak ada syahwat, kurang. Makanya kenapa sampai ada pembicaraan di kalangan para ulama, ini juga bahkan dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan sebagian ulama lebih condong mentarjih lebih afdal orang yang saleh daripada malaikat. Kok bisa seperti itu? Karena kalau orang yang soleh itu berarti dia bisa dikatakan soleh setelah melalui perjuangan. Yang namanya manusia orang soleh penuh perjuangan, bukan melalui lagi, bahkan hidup penuh perjuangan. Contoh para anbiya, contoh para ulama, penuh perjuangan. Sedangkan malaikat menjadi soleh, menjadi orang yang berzikir yang baik, bukan penuh perjuangan. Memang dia diciptakan khusus untuk itu. Berarti kan gak berat. Yang berat itu manusia. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat. Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat, menciptakan pada mereka akal, tapi ada kekurangannya. Mereka tidak ada perutnya, tidak ada nafsunya, tidak ada syahwatnya. Sebaliknya hewan, Allah Azza wa Jalla ciptakan hewan dan Allah Azza wa Jalla letakkan pada hewan perut, nafsu, syahwat, tapi gak ada akal. Otak ada, akal gak ada. Itu hewan. Makanya kerjaannya tiap hari hanya cari makan. Dia gak mikir ini rumput halal apa haram. Yang penting kambing ada rumput bisa dimakan, embat sama dia. Urusan kalau mau marah sama majikan saya. Siapa suruh saya dilepas? Hewan. Nah, ini kan berarti masing-masing ada kekurangan. Hewan ada kekurangan akal, malaikat ada kekurangan perut, nafsu dan syahwat, manusia dua-duanya ada. Manusia itu unsur hewaninya ada, unsur malaikatnya ada. Kenapa? Manusia punya akal, itulah unsur malaikat untuk bisa ngerem dia. Manusia punya nafsu, punya syahwat, itulah unsur hewani. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, kalau orang lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada akal sehatnya, maka berarti dia lebih menyerupai hewan. Lebih menyerupai hewan. Tapi kalau dia mendahulukan akal sehatnya sebagai rem daripada nafsu dan syahwatnya, maka berarti dia lebih menyerupai malaikat. Tinggal milih manusia. Mau milih menyerupai malaikat, atau milih menyerupai hewan. Ada juga yang menyerupai malaikat ketika di masjid, tapi ketika di luar masjid menyerupai iblis. Ada juga yang begitu. Kenapa? Memang manusia begitu. Allah Azza wa Jalla katakan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Manusia ini diciptakan oleh Allah memiliki nafsu yang selalu makmur, mengajak kepada keburukan. Itu nafsunya manusia. Masya Allah itu. Makanya manusia ini sangat berat sabarnya.
wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi jiwa yang sempurna. Jiwa siapa? Manusia. Allah Azza wa Jalla mengatakan hanya manusia yang sempurna. Jin ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tapi apa mereka sempurna? Enggak. Jin enggak sempurna. Jin hari ini kita lihat telinganya seperti telinga manusia. Enggak taunya besok kita lihat sudah jadi ular. Enggak taunya besok lagi kita lihat telinganya sudah lebih panjang daripada tangannya. Jin. Mereka berubah-ubah. Sementara manusia paling mukanya aja yang berubah-ubah. Sifatnya aja yang berubah-ubah manusia. Tapi posturnya gitu-gitu aja. Jin gak sempurna. Yang ada di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang sempurna itu adalah manusia. Jin gak sempurna. Kenapa manusia ini sempurna? Yaitu tadi ada unsur malaikat yaitu akal sehat, ada unsur hewani yaitu nafsu dan syahwat. Untuk rem nafsu dan syahwat ini Allah ciptakan akal. Jin gak sempurna. Bagaimana mau sempurna diciptakan dari api? Diciptakan dari api. Makanya Allah Azza wa Jalla membebani manusia, artinya ternyata semakin sempurna, semakin tanggung jawabnya berat. Semakin sempurna, semakin berat tanggung jawabnya. Lah orang kalau lahir misalnya naudzubillah gila, naudzubillah misalnya orang idiot misalnya dia nggak punya, kan tanggung jawabnya nggak begitu berat. Dia nggak dihisap, bahkan mungkin. Tapi orang makin sempurna, makin berat tanggung jawabnya. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang paling rendah, neraka jahanam. Kemudian ayat yang berikutnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia Allah mengilhamkan kepada manusia jalan kejahatan dan ketakwaan. Jadi manusia ini memang sudah tabiat itu tidak bisa dihilangkan. Manusia ini tabiat yang namanya selalu berjuang melawan menempuh dua jalan ini sudah biasa, itu manusia. Jadi setakwa-takwanya manusia, sebaik-baiknya manusia, tetap aja kadang-kadang dia juga salah. Sejahat-jahatnya manusia, kadang-kadang dia juga baik. Kenapa? Kata Allah Azza wa Jalla fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah Azza wa Jalla manusia ini memiliki dua sifat. Ada sifat fajirnya, ada sifat takwanya. Ada sifat takwanya. Naam. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dua sifat kita itu Allah sudah letakkan pada kita itu. Bahkan ketika kita lahir pun Allah Azza wa Jalla menitipkan kepada kita dua qarin. Qarin yang baik sebelah kanan, qarin yang selalu mengajak pada keburukan sebelah kiri. Penjaga lain lagi, qarin sebelah kanan, sebelah kiri. Penjaga di depan ada, di belakang ada. Penjaga ada. Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Quranul Karim, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Bahwa setiap jiwa manusia lahir di muka bumi ini, itu Allah sudah menitipkan malaikat untuk menjaga dia. Di ayat yang lain Allah katakan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kata Allah Azza wa Jalla, dan manusia ini Allah titipkan penjaga dari depan dan dari belakang, menjaganya dengan perintah Allah.
Subhanallah. Apa kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini? Kata Ibnu Abbas, "Fa idza halal qadar qala Allah tanaha anhu." Kata Ibnu Abbas, saat Allah Azza wa Jalla hendak menakdirkan sesuatu keburukan pada orang ini, Allah terlebih dahulu perintahkan malaikat jauhi orang itu. Malaikat penjaga terlebih dahulu diperintah oleh Allah jauhi orang itu. Selama Allah Azza wa Jalla belum menakdirkan orang ini kena musibah, selalu dijaga, selalu dilindungi oleh malaikat. Makanya hanya orang-orang yang jauh dari agama, yang kadang-kadang belajar ilmu dukun dengan alasan hanya untuk khodam. Saya untuk khodam aja, untuk jaga-jaga, salah. Yang ada justru Anda tersiksa. Justru Anda tersiksa. Orang kalau belajar khodam seperti itu, dia akan tersiksa. Kenapa? Tidak sejalan dengan iman dan takwa. Orang makin takwa dia akan terus memberontak. Makin sholat dia akan memberontak. Nggak sejalan. Kenapa? Jin setan kok. Tetapi kalau nggak usah berpikir seperti itu. Kita sudah ada khodam. Kita sudah ada khodam, pelayan, penjaga kita. Allah Azza wa Jalla titipkan malaikatnya. Jadi ada dua sifat itu sudah ada itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka disinilah wajar kalau manusia itu memiliki iman yang pasang surut. Kadang-kadang lagi semangat, ibadah luar biasa. Luar biasa. Kenapa bulan Ramadan setan dibelenggu? Kadang-kadang kalau lagi turun semangatnya malas, sholat malam, bahkan sholat wajib aja malas. Kenapa? Memang dua sifat ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Gak akan pernah manusia lepas dari dua sifat ini. Sifat fajir, sifat taqwa. Ada baiknya, ada buruknya. Itulah manusia. Gak bakal lepas dari dua ini. Maka di sini berarti memberikan pelajaran kepada kita, apa ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini dan dalam sosial bermasyarakat memang perlu sabar. Kenapa? Kita tidak akan mungkin mendapatkan teman yang selamanya baik. Kita tidak akan mungkin mendapatkan teman yang selamanya baik. Sebagaimana teman yang kita buang itu juga belum tentu selamanya jelek. Ya, ada orang kadang-kadang cerai suami istri, katanya istrinya, saya nggak mau dengan laki-laki kayak gitu, nggak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, nggak bisa macam-macam lah. Atau sebaliknya, suaminya menceraikan istrinya karena alasan macam-macam. Nggak taunya mereka setelah cerai, kadang-kadang istrinya yang menyesal, kadang-kadang suaminya yang menyesal. Kenapa? Nggak taunya sebab perceraian mereka tadi kadang-kadang faktor ekonomi. Begitu cerai suaminya sukses karirnya, istrinya nyumsep nelan liur. Mau rujuk, mau kembali. Mau rujuk, mau kembali. Kata suaminya, cukup sekali aku merasakan kegagalan cinta, katanya. Nggak ada ampun udah. Itulah dunia. Jadi memang tidak akan pernah kita mendambakan, tidak akan pernah kita mendapatkan orang yang selamanya baik. Entah itu laki-laki maupun perempuan. Bahkan Nabi SAW sebelum ajalnya beliau mengumumkan di kalangan para sahabat, siapa yang pernah saya zalimi dan mau mengqisas, silakan qisas. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, siapapun di antara umatku saya doakan kejelekan, kadang-kadang tidak saya sengaja lalu saya doakan dia kejelekan, maka jadikan doaku itu ya Allah sebagai penebus dosa-dosanya. Jadi manusia memang begitu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wajar. Saya nggak nyangka ini orang dulu padahal baik banget.
Ini orang dulu baik banget loh, makanya saya percayai. Kok tiba-tiba begini? Ya kenapa? Ya memang manusia begitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makanya kita tidak boleh lalai. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita dalam Al-Quranul Karim untuk tidak boleh lalai, terus beribadah dan terus introspeksi diri. Karena itulah manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mesti punya dua sifat ini. Mesti punya dia sifat ini. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah sempurna, tetapi dari sisi lain manusia memiliki dua sifat ini. Sehingga perlu sabar dalam kehidupan dunia. Kadang-kadang kita mendapatkan sahabat, ada orang yang kadang-kadang sedikit aja melihat dari saudaranya keburukan, kejelekan, dijauhi. Habis itu berteman dengan rusak lagi, dijauhi lagi. Salah. Kenapa? Allah sendiri sudah mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan kalian itu satu sama yang lain sebagai fitnah, saling memfitnah. Tujuannya supaya terlihat siapa yang sabar. Jadi pada akhirnya kalau kita hidup di dunia ini inginnya menang sendiri, inginnya benar sendiri, pada ujung-ujungnya kita sendiri yang dibuang, yang dikucilkan orang. Kenapa? Gak bakal bisa kita. Pada akhirnya pada saat kita hidup di dunia ini, setiap ada orang yang menyakiti kita, kita jauhi. Setiap ada orang yang menyinggung perasaan kita, kita jauhi. Setiap ada orang yang tidak sejalan dengan kita, kita jauhi. Pada akhirnya kita sendiri yang gak bakal punya sahabat, yang gak bakal punya teman. Pada akhirnya kita sendiri yang babak belur, dijelekkan orang, dijauhi orang. Kenapa? Sabar, namanya manusia kok. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Zakkah itu mensucikan. Yuzakki, zakiyah. Kalau ada orang namanya zakiyah, itu kan artinya suci, bersih. Naam. Zak itu masdar. Zakka yuzakki tazkiyatan wa zakiyatan, orang yang bersih, yang suci. Allah katakan, Anda jangan pernah berpasrah pada kejelekan karaktermu. Jadi Allah sudah mengatakan ini. Qad fa'alhamaha fujuraha taqwaha. Orang bahkan kadang-kadang orang sudah dai terkenal, tapi dia tidak bisa merubah karakternya. Aduh, makanya akhirnya sering minta maaf. Aduh, mohon maaf, maafkan saya. Saya memang watak saya keras. Memang nggak bisa merubah, memang bahasa saya tidak bisa dirubah. Ya salah. Itu namanya berarti pasrah dengan keburukan. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Anda merasa bahwa Anda memiliki akhlak yang buruk. Anda merasa bahwa Anda memiliki bahasa yang menyinggung perasaan orang, memiliki kebiasaan kalau ngomong sadis ke orang dan tidak ya berarti kan dirubah. Kenapa? Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Allah tidak mengatakan dibiarkan, enggak. Qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dari akhlak yang buruk itu tadi. Jadi ketika kita merasa bahwa kita memiliki akhlak yang buruk, kewajiban kita perbaiki. Apa itu akhlak buruk? Sering iri, sering hasad, gampang dendam, baperan, tersinggungan. Kalau sudah tersinggung dendam, kalau sudah dendam berniat jahat pada orang itu. Bahkan ada yang sampai dukun kadang. Sucikan hati kita. Qad aflaha man zakkaha. Karena barakallahu fikum
kesehatan hati itu akan membawa kepada kesehatan jasmani kita. Sedangkan orang rata-rata kebanyakan orang melakukan senam kesegaran jasmani. Senam kesegaran jasmani tapi pulang ke rumah rohaninya sakit. Kenapa? Barisan senam kesegaran jasmani di paling depan ibu-ibu pakai celana sport. Di belakang bapak-bapak 1, 2, 3. Wah, senam kesegaran jasmani pulang-pulang rohaninya sakit. Tapi kalau masjid pengajian itu namanya senam kesegaran rohani. Kenapa? Rohani kita sehat, jasmani kita sehat. Jasmani kita sehat, rohani kita sakit, itu bakal sakit itu. Bakal sakit. Makanya yang sangat penting itu adalah mengkondisikan hati. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan hatinya. Nah, membersihkan hati. Makanya dulu ada ibu-ibu minta saran grup, mau bikin grup, tak kasih nama grup Qalbun Salim. Saya kasih grup nama grup Qalbun Salim. Ternyata ibu-ibu senang dengan nama grup itu. Nah, enak diucapkan ringan, Qalbun Salim, hati yang sehat. Alhamdulillah, biar hatinya sehat semua. Kan dalam Al-Quran itu, illa man atallaha biqalbin salim. Bahwa pada hari kiamat hartamu, jabatanmu, keluargamu tidak akan bermanfaat kecuali orang bertemu Allah dengan hati yang sehat. Masya Allah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan hatinya. Dan itu pekerjaan paling berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam kerjaan pertama kali adalah membersihkan orang-orang Makkah khususnya dari kesyirikan. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Mengotori hati itu kan banyak, mengotorinya dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, dengan kemaksiatan. Coba aja rasakan sendiri kalau hati kita ini condong kepada maksiat, rasanya dunia itu gelap. Tapi coba hati kita kalau dekat dengan Allah, banyak istighfar, banyak zikir, rasanya semangat hidup itu ada. Walaupun kita lagi banyak masalah. Tapi kalau kita selalu dekat dengan Allah, istighfar, itu enak. Qad khaba man dassaha. Sungguh celakalah orang yang mengotori hatinya. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu seakan-akan kita nonton video. Seakan-akan kita sedang dipertontonkan kepada hal-hal yang nyata di depan mata kita. Qad khaba man dassaha. Nyatanya orang yang tidak mau membersihkan hatinya dan selalu dendam, selalu iri pada orang, pada akhirnya dia memang penyakitan kok. Penyakitan. Dengar berita sedikit langsung darahnya naik. Sakit lagi. Ngelihat saudaranya, tetangganya sukses, iri, darahnya naik, masuk rumah sakit. Begitu ditengok tetangganya yang sukses, tambah naik darahnya. Oh, saya sakit gara-gara kamu beli mobil baru, kok kamu nengok saya. Qad khaba man dassaha. Ini namanya penyakit dibikin sendiri. Kenapa? Ayatnya memang begitu. Qad khaba man dassaha. Orang kalau tidak mau membersihkan hatinya, siap-siap aja sakit-sakitan. Siap aja sakit-sakitan. Bahkan dia dapat WA. Dapat WA aja, atau dia di grup. Ada orang nge-share misalnya habis masak enak, atau habis dapat duit, habis dapat karunia. Dia baca, habis dia baca, tahu-tahu dia sakit, kepalanya pening, kepalanya pusing. Kenapa? Pamer, sombong. Apa susahnya kalau hatinya bersih? Alhamdulillah, Masya Allah, walaupun saya belum seperti kalian, paling tidak saya ikut senang. Bahagia dia. Bahagia dia.
Makanya pegang ayatnya, qad khaba man dassaha. Hatimu tidak mau dibersihkan dari kotorannya, siap-siap hancur kehidupan kamu. Siap-siap. Hancur itu. Akhirnya apa? Tahu-tahu bolak-balik masuk rumah sakit. Sakit lagi, keluar lagi, rumah sakit lagi, keluar lagi. Padahal sebenarnya bukan sakit jasmani, hatinya yang sakit. Dia tidak bisa melihat dalam hidupnya ada saingan. Dia tidak bisa melihat di dalam hidupnya ada yang lebih di atas dia. Dia tidak bisa mendengar berita ada yang lebih baik dari dia. Dia tidak bisa melihat orang yang tidak menghormati. Pokoknya semua orang harus menghormati dia, harus hormat. Sehingga ketika tidak menghargai, tidak menghormati dikit aja, dia baperan, jadi penyakit. Ini kan lemah. Shadaqallahul azim. Bapak, Bu, Pak, Bu, Anda, penyakit Anda ini sebenarnya satu. Kalau Anda bersihkan hatimu, sembuh. Loh kok bisa? Al-Quran obatnya. Wa qad khaba man dassaha. Anda mau sembuh, bersihkan hatimu. Anda mau terus-terusan sakit seperti ini, pertahankan iri dan hasadmu dan dendammu pada orang. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Kemudian ayat yang berikutnya, kadzabat Tsamud bitaghwaha. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Idzim ba'atsa ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Maka Rasul Allah yaitu Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Namun mereka mendustakan dan menyembelihnya. Mereka itu karena itu Allah membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Lalu diratakannya dengan tanah dan Allah tidak takut terhadap akibatnya. Allahu Akbar. Rupanya Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan beberapa sumpah tadi. Allah hendak menjelaskan kepada kita dua perkara. Yang pertama, menjelaskan bahwa jiwa manusia ini ada buruknya, ada baiknya. Maka beruntunglah orang yang berusaha untuk memperbaiki dan binasalah orang yang mempertahankan kejelekan itu. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla hendak mengkisahkan kepada kita kisah kaum Samud. Siapa kaum Samud ini? Kaumnya Nabi Saleh. Di negara Arab, ya, yang sekarang dibangun itu. Padahal ketika Rasulullah SAW berangkat ke perang Tabuk, begitu beliau melewati kaum Samud, negerinya kaum Samud yang diazab, beliau mengatakan, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabina illa an takunu bakin. Fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alaihim an yusibakum ma asabahum. Itu Rasul SAW menghindari tempat kaum Samud. Beliau mengatakan, jangan kalian lewat di tempat ini kecuali kalian nangis. Kalau kalian gak bisa nangis, jangan. Takutnya akan menimpa kalian azab yang menimpa mereka dulunya. Nah, sekarang dibangun itu tempatnya. Dibangun mewah, tempat wisata. Ya Allah alam, kita gak tahu, mungkin maksudnya mungkin ya. Mungkin maksudnya pemerintah Saudi mungkin supaya kalau orang-orang yang mau diazab situ aja. Mungkin. Daripada kalian berbuat maksiat di Makkah, di Madinah, di Jeddah, di Abha, di mana udah kumpul aja di situ kalian. Ya Allah, kalau memang itu orang-orang mau diazab, azab aja di situ, udah kumpul semua di situ. Ngarang aja itu. Kaum Samud. Mereka meminta sendiri kepada Nabi Saleh. Wahai Nabi Saleh, kalau memang engkau adalah seorang Nabi,
Coba keluarkan dari batu yang besar ini, dari karang yang besar ini, onta. Keluarlah onta. Ternyata makhluk yang tidak lahir dari betina, dari jantan dan betina itu bukan hanya Nabi Isa. Ontanya Nabi Saleh juga lahir dari batu. Kambingnya Nabi Ibrahim juga. Dan ada lagi ternyata. Maka Nabi Saleh memukulkan tongkatnya ke karang batu yang besar. Keluarlah unta raksasa, subhanallah. Itulah asal usulnya unta. Mereka minta sendiri. Unta raksasa. Sekali minum sumur kering. Habis minum sumur sini, pindah sumur sana kering. Minum kering semuanya. Masya Allah. Kenapa? Ini ujian bagi mereka. Kalian sendiri yang minta tanda, kalian sendiri yang minta. Maka masyarakat mulai terganggu dengan onta ini. Ini onta apa ini, onta seperti ini? Masa kita mau ngambil air sumur sudah habis diminum? Dan memang onta itu kan memang dia ada jergen, ada penampungan di dalam perutnya. Makanya kendaraan favoritnya orang Arab dulu kalau perang, kalau safar jauh itu onta. Kenapa? Ketika mereka kehabisan bekal, mereka sembelih onta, dapat makan, dapat minum. Di dalam perutnya onta itu bisa menampung puluhan liter air. Dan dia tidak bakal mati kehausan, itu onta. Dia tahu di mana tempat air, dia bisa cari air. Nah, minum habis. Maka akhirnya kaumnya mulai merasakan terganggu dengan untanya Nabi Saleh. Nabi Saleh pun membagi waktu. Nabi Saleh membagi waktu mereka. Sehari kalian minum air sumur, sehari kalian minum susu unta. 1 ekor unta kebutuhan air susunya bisa memenuhi 1 negeri Samud. Kalian ambil dari susu unta. Masalah air kalian bisa mempersiapkan hari ini. Biarkan sehari giliran onta minum air sumur kalian. Sehari kalian bisa mengambil air sumur. Sehari biarkan onta. Di hari-hari yang kalian tidak boleh mengambil air sumur itu, kalian bebas mengambil dan minum susu onta. Dibagi. Alakum syirbu yaumin ma'lum, kata Nabi Saleh. Tetapi yang namanya orang hasad, Masya Allah banget. Yang namanya orang kalau sudah di hatinya itu ada hasad. Yang namanya orang kalau hatinya, karakternya itu sudah busuk. Ya Allah. Ada dulu seorang wanita. Cerita Arab kuno. Ada seorang ibu-ibu. Dia sedang cari kayu bakar. Dia menemukan seekor anak serigala. Yang ditinggal induknya. Terkatung-katung di padang pasir di tengah hutan. Kasihan juga ini serigala, bayi serigala. Diambil oleh ibu ini, dibawa ke rumah, dipelihara. Supaya bisa sehat disusukan pada kambingnya. Nyusu pada kambing ternaknya. Ini bayi serigala ini menyusu pada kambingnya dia. Masya Allah dirawat sampai besar. Begitu besar, suatu hari ibu ini sedang pergi cari kayu bakar, pulang-pulang kambingnya sudah nggak ada perutnya semua. Dimakan sama serigala. Nangis. Dia kemudian mengatakan, pada bait syairnya panjang terakhir kata dia, فَإِذَا كَانَ الطِّبَاعُ تِبَاعَ سُوءٍ فَلَا الْأَدَبُ يُفِيدُ وَلَا الْأَدِبُ. Si ibu ini mengatakan memang kalau orang sudah tabiatnya busuk, tidak akan bermanfaat guru maupun ilmu. Dari kecil kamu diasuh oleh anak kambing saya, diasuh oleh kambing saya, disusui oleh kambing saya. Saya pelihara kamu, saya ambil kamu dari bayi saya susui. Giliran sudah besar malah ibu asuhnya dimangsa, ibu susuannya dimangsa. Memang kata dia kalau memang sudah watak busuk tuh mau dibaikin sebaik apapun tetap gitu aja. Jadi coba dinasihati oleh Nabi Saleh.
Sudahlah itu onta biarkan. Toh kalian sehari bisa berbagi, sehari kalian ngambil air sumur, sehari kalian minum air susu. Kan enak. Tapi yang namanya orang iri bagaimana sih? Yang namanya orang iri itu kan hanya satu yang dia inginkan. Kamu hancur. Itu aja. Dia nggak sadar bahwasanya pada saat dia menginginkan kehancuran pada orang itu, sebenarnya dia yang bakal hancur. Itu orang iri. Pokoknya apapun hancur-hancur. Akhirnya apa? Mereka pun berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa bebas dari onta Nabi Saleh. Maka akhirnya mereka pun duduk berbincang bagaimana caranya. Kemudian salah satu dari mereka, yakni kepala sukunya mereka, berdiri dan membunuh onta Nabi Saleh. Gak ada yang berani nyegat karena dia kepala suku. Dibunuh. Nabi Saleh kemudian begitu mendengar berita bahwa onta dibunuh oleh kaumnya, Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, tamatta'u fi diyarikum salasata ayyam. Kata Nabi Saleh, silakan. Kalian hanya dikasih senggang waktu oleh Allah 3 hari. Tempo 3 hari kalian silakan bersenang-senang. Kalian berpesta pora dengan keberhasilan kalian membunuh onta. Setelah itu tunggu azab Allah Subhanahu wa taala. 3 hari setelah itu mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka Allah Azza wa Jalla menggoncangkan mereka, menenggelamkan mereka, menghancurkan negeri mereka rata dengan tanah. Wa amma Samud fa uhliku bitaghiyah. Datang suara kayak suara lebih dahsyat daripada suaranya perang Iran sama Israel sekarang itu. Dam-dam. Hancur. Subhanallah. Keagungannya lagi Allah apa? Wala yakhafu uqbah. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla mengatakan di penutupan ayat ini, wala yakhafu uqbah. Allah Azza wa Jalla menenggelamkan, mengazab, menghancurkan kaum Samud, tetapi Allah Azza wa Jalla enggak pernah takut pembalasan dari mereka. Enggak pernah takut dari akibat perbuatan mereka. Beda dengan manusia. Sekarang kalau kita lihat menyaksikan berita-berita internet, televisi, Iran lagi ngamuk bombardir Tel Aviv. Ya. Dan itu juga berita yang menyenangkan kaum muslimin. Kenapa? Allahumma ahlikil zalimin bizzalimin. Ya Allah, binasakan orang-orang yang zalim sama-sama orang yang zalim. Alhamdulillah. Allahumma ahlikil zalimin bizzalimin. Tetapi apa yang mereka takutkan? Iran bombardir Israel sama Rusia bombardir Ukraina. Kan mereka juga tetap mikir. Kalau mereka balas, kalau Israel balas, bisa-bisa Teheran hancur, Ukraina balas, ini balas. Kenapa? Sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, kata Allah, wala yakhafu uqbaha. Allah Subhanahu wa taala ketika mengazab suatu kaum, ketika menenggelamkan Fir'aun, ketika menenggelamkan siapapun, tidak pernah Allah memperhitungkan dan tidak pernah Allah takut dari pembalasan hamba-hambanya, tidak pernah memikirkan dan tidak pernah takut akibatnya. Kenapa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari akhir ayat ini, bahwasanya kaum Samud diazab dan ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan satu dosa. Dosa mereka apa? Menyembelih ontanya Nabi Saleh. Apa pelajaran dapat kita ambil? Itulah dosa, ternyata dosa itulah yang menghancurkan hidup kita. Dosa yang menghancurkan hidup kita, bukan dosanya orang lain tapi dosa kita sendiri. Kalau ada apa-apa di dunia ini jangan selalu menyalahkan orang.
Jangan selalu gara-gara dia, coba kalau nggak ada dia, coba nggak usah. Dosa kita. Yang berbuat satu orang yang kena azab siapa? Satu kampung, kan ngeri. Yang berbuat satu orang, yang menyembelih satu orang, tetapi yang kena azab satu kampung. Kenapa? Mereka mereka tidak melarang. Itulah yang dinamakan ar-ridha bil munkar kafa'ili. Orang yang melihat kemungkaran dia ridha, dia tidak mengingat, dia tidak menegur, dia tidak mengingkari, itu sama dengan orang yang berbuat. Yang melakukan satu orang kok. Yang melakukan itu satu orang. Arimun mani'un fi qaumi. Tetapi ketika Allah Azza wa Jalla katakan fa'aqaruha, mereka menyembelihnya, padahal yang menyembelih satu. Tapi Allah katakan mereka menyembelih. Lalu ketika diazab apa? Fadamdama alaihim rabbuhum, Allah ratakan semuanya. Itulah barakallahu fikum, ketika azab Allah Azza wa Jalla turun, maka akan merata orang yang baik, orang yang buruk pun kena semuanya. Maka disitulah pentingnya kita ini setiap saat mempersiapkan amal ibadah, mempersiapkan amal kebaikan, sehingga ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sudah siap untuk menghadapnya dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang tenang, hati yang bersih, yang takwa. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan ketakwaan kepada kita semua dan mengokohkan hati kita di atas iman dan istiqamah di atas kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhalu sambil kopi sambil